Masa majelis hakim ngarang? Betul itu. Bahwa dengan SMS tanggal 17 Agustus 2016 ada SMS di antara para pelaku. Saya pikir. Ya, Iya. ya, merencanakan penganiayaan tersebut ada di sini. Ini diputuskan. Ya. Salah ngadep nggak? Nah, kabali. Jangan dulu. Sip. Jangan dulu. Aku ditolong. Ada. Tadi. Mana kita rekam? Itu tuh, baru dia tuh, baru dia tuh. Mana? Kenapa maju? Ketemu Sultan. Serius? Saya belum. Barang-barang aja lah. Iya. Kok Diana? Iya. Kontakan mesti. Tolong mundur dulu. Wis. Daripada ketinggalan. Bro, 7.000 bentar ya. Yang satunya 6.000, satu 8.000. Kayak dari 6.000 jadi 8.000. Datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Mardiana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini. Ya, yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Saka Tata, ya, di mana tidak ada novum, Oke. Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan. Itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti novum.
Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan nopum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan nopum. Kalau tidak ada nopum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah nopum. Nopum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti nopum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan nopum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya, ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenalah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Pak. ADM. Dedi Yadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nopum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17
Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya, jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mariana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu jauh dengan kecelakaan. Kalau punya kecelakaan, Motornya nggak rusak ya? saat itu saya lihat juga Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu yang lampre gitu. Oh begitu. Oke. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena bedah tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores, aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita lakukan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar kan tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia bang. Begitu Udah ya? jadi penyidik dia sekarang. Ya. Oke. Jadi tidak benar Dede, Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim Pak. Saya cuma melapor ketika sudah
gali duit dan dari duit kita serahkan ke Baskim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP ini? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa kan. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana itu yang dituangkan di AP dan dibaca. Kemudian penyidik RSM melakukan pengembangan terhadap para pekerja tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksudnya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang berkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya dipenting ya. Bapak sendiri pribadi? Ini kan Egi sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan? Aib sama Dede. Aib. Siap. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu siapa? Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut pada persidangan. Disebutkan. Disebutkan persidangan. Kemudian dan bukan perkembangan proses penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. iya. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gua di lu jangan tuduh gua ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gua dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang dibilang 7 miliar. Iya, bukan Bukan Cirebon ya? Yang nyuruh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gua disogok. Bisa dapat DPO itu gimana? Apa? DPO. Apa? Bisa dapat 3 DPO itu gimana? Apa? Bisa dapat 3 nama DPO itu Ya gimana? justru itu, makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada itulah nama. Saya tambahkan ya, Ya. rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab Ya. antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari keadilan. Awalnya bersama. saling curiga. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang Sore pun ini- masih dikit. Siap Bang. Habis ini harus makan bareng nih Bang. Sal gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak, anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik
terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim, betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim, ya, untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri, ya, kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih, Bang. 3 DPO-nya baru Belum, terjawab. pertanyaan berikutnya. 3 DPO. Nanti. Pak Rudiana, Aib dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka ada saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Kencang dikit Pak suaranya. Keras Pak. Nggak tahu. Kencang dikit Pak suaranya. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Karena melaporkan teknik tentu dalam pelaporan saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aib tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Saya lihat langsung dari bukan dari ke dalam, terus gigi hancur, rahang patah, Ya, bergelang ini patah, ya, terus kemudian ada biru di sini, Ya. belakang kaki kiri biru kena pukulan. ya, Untuk abang tadi kecelakaan itu ada baret bang, Ya. baret, bang. Ya. Itu ada seperti kena tutup, Ya. kaki kanan itu patah, namanya? kanan kaki belakang patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi bang, gimana? Di pada peradilan kemarin? Enggak, di pada peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Dari beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Dan Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada bang. Tidak ada. Tidak. Ini wartawan ini mondong semua nih. Saya nanya dan nulis. Ada Bapak? Bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Tidak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi. Benar nggak? Aduh, saya tidak kenal Jenderal Bang Medi. Saya hanya orang biasa. 2016 merasa itu bang. Bintara yang Ya. yang itu saya dalam Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? logika sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk ya? Mungkin Bang Wadim bisa menyampaikan. Bang. Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak, Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu, Bang, logikanya. Hah? Susah diterima logikanya, Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi emang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu dia yang kita. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di situ? Di Cirebon? Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di CBD ya nggak? Biar bisa berdansa ya nggak? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Rudiana.
Tidak. DPO itu jangan ditanya ke beliau, tanya ke penyidik dong. Yang menetapkan DPO siapa? Kan bukan Rudiana, Mas. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan hasil pengembangan penyidikan. Ya jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya nanti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Nah, jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Tanya ke Polda atau ke Polres. Kalau gitu ada pertanyaan kucing. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara Deko sama Ya. yang mana dia melihat pada saat orang ribut ada upaya penganiayaan dan pengajaran yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, biasanya menggunakan motor di Polsek Talo, dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari sebenarnya kalau dia melihat 4 orangnya, Apa orangnya? betul. Kemudian ketika saya jam 2 dan jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP. Ya. Yang datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Pak, mengajak mereka untuk ikut sama kami di kantor. Setelah di kantor, lalu kemudian mereka mengakuin bahwa mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada. Karena Itu pada saat katanya disiksa, pada saat digoreng atau apa? saya dilakukan Polreskim, posisi masih itu dan ini kami foto dokumentasi. Di sini Bukan, para pelakunya ini dong. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh tidak ada penyanyi. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami berempat mencari coba informasi dan mulai TKP Keramaya, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas satu kapal maksa coba cari CCTV. Kemudian Rahmat bisa melihat Aib sama dia di depan. Oh, jadi kita samperin. Kamparin interview gitu ya. Yang semua orang yang kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang beri informasi. Oh, begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di komunikasi memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, perumahan Pegadan. Dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke raya, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti itu. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO. Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi sama Dani, Bang. Siapa? Andi sama Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak menjelaskan. Cuma yang saya tahu pada saat mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan. Ya. Ini si Peggy alias Elong, satu lagi si Dani. Dani. Ini sama Peggy sekarang. Cuma kita menyebutkan nama dan nama. Oh gitu. Setelah itu penyidiklah yang menggali sebenarnya. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 ya? 11 kan? Iya, 11. Benar itu Pak? Berdasarkan keterangan terpidana, benar Pak. Benar ya? Karena mereka yang menyatakan pada saya. Begitu.
Silakan bertanya lagi. Pak, soal skenario tuduhan adik Dede Pak. Dede kenapa? Yang mana nih? Yang mana nih? Skenario tuduhan Dede Pak. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu dia pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede. Tidak kenal sama Ayu Pak. Tidak kenal. Tidak kenal. Ya. Itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum. Malah sering main ke rumah pada saat masih hidup. Tidak ada. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak ada yang lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai anggota polsek, bagiannya advokat. Enggak, ini pertanyaannya. Kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Kenapa Pak? Tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak. Siap. Karena memang setelah ini ramai, dan saya kebetulan jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak Pak, yang mana harus taat, dan memang saya harus taat aturan kita. Kenapa? Karena ini anak Bapak yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentang-bentang pelakunya adalah cucu jenderal. Bapak takut begitu? Tidak Pak. Oh tidak. Mampus deh. Jawablah, jawab. Aturan ya Bang. Bukan terpuruk aturan. Artinya saya seorang polisi yang Kan polisi itu punya hierarki, Mas. Ada hierarkinya. saya sampaikan Bang Bariman, saya Nggak nangkap, Mas. Saya nggak nangkap. Tidak ya, nangkap mengamankan. Ya sama dengan kita nangkap pencuri sendal, kita bawa ke polisi gitu aja lah. Tidak ada. Pak, Bapak itu kan ada mungkin di ajudan itu ada foto motor ya Pak ya. Apakah ada surat motor itu sama siapa dan sudah diajukan ke pada saat sebelumnya? Dan di bukunya itu ada nggak Pak surat dari motor itu siapa dan Ya, saya bukan berencana. Saya hanya pelapor aja sih. Ya. Itu materi penyidikan loh. Enggak, tapi ada pertanyaan. Waktu Dede yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelapor dan Bapak polisi. Sempat nggak mendatangi rumah si Peggy ini? Kan, Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyalahkan para penyidik, semuanya saya percaya ke penyidik. Nggak dulu, nggak bisa begitu saja. Bapak kehilangan anak. Bapak merasa nggak ada nama Peggy. Kenapa? Kalau gua akan gua cari sampai ke kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Kita nggak menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datangi rumahnya? Sekali sampai ke penyidik bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Hah? Ya. Tidak apa-apa. Betul Pak. Dengan saya sudah mengamankan yang berkelapan dan kemudian pidana, satu ternyata kata penyidik itu masuk dipulangkan, akhirnya setelah itu siswa penyidik semua. Penyidik yang Gimana? Silakan ada tanya lagi. Tadi saksi ada yang ngomong bahwa 10 lebih aman semua wartawan praktek tidak sedik mudah ambil habis enggak macam cukup sini aja. Ada salah satu terpidana yang konon dia itu merupakan kasus dari kepemilikan senjata tajam. Terus di biasa kasusnya adalah kasus pembunuhan si Rivaldi. Nggak tahu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau,
Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Demi Rizky Rudiana. demi agama yang Bapak percaya, Betul. demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya bohong. Maus lu, malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Bahwa anak saya bermayat kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Apa sih? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya di penyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Intinya Bapak setuju dibongkar itu bila untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan Bapak. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Silakan. Terkait buat kamu terkait Ya. Dede yang katanya kesaksian palsu itu di 48 KUHP itu. Nggak ada kesaksian palsu. Siapa yang bilang? Karena dia nggak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam salah satu media keceplosan tuh si lawyernya Dede. Jadi dia bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Kan saya cecer tuh. Saya bilang ya Dede siap kalau memang dipanggil. Jadi Dede dipanggil tapi katanya tidak datang karena dilarang oleh Pak Rudiana. Ini saya perlu luruskan nih. Saya lupa di Kompas atau di mana. Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan sesudah dipanggil persidangan, pidana lagi itu Mas. Nah, ini kita mau cari tahu nih, kenapa dia tidak datang? Apa alasannya waktu itu Dede tidak datang ke persidangan? Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya mau jadi gubernur atau mau jadi Kapolda sebenarnya ini orang. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Ya. Itu hanya omongan di medsos. Betul. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Dedinya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu memfitnah Bapak atau pencemaran nama baik gitu. Iya. Akan terus nggak mau berdamai. Saya selaku manusia saya bisa memang komunikasi yang baik masalahnya. Tapi ini menyangkut anak Bapak dipindah kok masih Terlalu baik. gimana itu pengacaranya? Enggak, kalau oh, kita ini enggak, Bapak Bang. almarhum kok baik banget. Enggak Bang. Kalau kita nggak ada. No mercy. No mercy. No mercy. Yang ada yes Lamborghini. Iya, Les Lamborghini itu Bang. Ferrari Bang. Ya. Saya manusia. Apalagi pertanyaan dia puas kali ya, jangan lagi memfitnah orang aku sendiri. Jangan bilang kok konspirasi ya. Ini kan ada kebetulan beliau datang ya, oke silakan. Aku kan pertanyaannya mewakili kalian tadi. Kalau kita mah murni nggak ada apa-apa, kita nggak ada istilah disuruh, nggak ada apa-apa. Bang, dalam rangka apa ini pertemuan antara Pak Rudiana dengan tim Hotman dan Wan dan Saya tidak ada pertemuan. Nih, jelas nih. Saya bikin konferensi pers di media gua yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan. Makanya tadi aku tidak ada pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, monyong-monyong jangan sampai lu fitnah lagi. Biar kita luruskan sama-sama. Karena dalam kasus ini 2 orang yang meninggal. Vina Enggak, entar dan dulu. Vicky. Yang kompresi pers ini dulu bahwa ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Iya Bang. Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Buntet. Ya sekaligus saja pas bertemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan. Saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan? Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, tadi begitu dibilang udah datang, tanya yang di sini, Pak Rudiana udah datang, pernah nggak? Ya udah sekaligus saja kita tantangin berdebat. Apalagi? Kamu mau cantik sih senyum dulu. untuk bertemu dengan tim Hotman Cantik mendadak. Dari tadi lu melihatin gua melulu. Heran. Hah? Udah tahu nomor gua belum? Dibalas sama Bang Hotman. Nih, asli. Saya perlu aspri 1000 ya.
Jangan mau hidup sengsara lu. Laki-laki itu harus kuat transfernya tahu. Ada lagi silakan. Jadi Sami tidak kompresi bersama ya. Udah datang ya silakan. Mana dia yang bisikin tadi pada Pak Rudiana. Ya Om. Jasa. Silakan. Lalu apa niat Pak Rudiana itu bergabung bersamaan juga dengan Pak Umar Faris, apa yang ingin diluruskan? Rudiana dulu nanti baru. Enggak, biarin dulu, biar dia yang jawab dulu, biar alamiah. Apa yang ingin diluruskan? Pertama tentunya saya meminta silaturahmi. Kita belum kalau kami kalau baik ya saya Pak sampai juga kemudian apa tadi? Kenapa datang ke sini itu loh maksudnya. Selama ini di dunia maya sana banyak sekali orang-orang yang sepertinya lebih menyebutkan saya, apalagi yang namanya saya merasa karena negatif, tentunya itu saya bantah. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya itu sudah penyidikan lain. Ada juga banyak konflik of interest dalam penanganan kasus ini. Bapak sebagai orang tua juga sebagai keluarga, bagaimana bisa ada kewajiban bercampur baur antara korban dengan anggota kepolisian atau pada saat itu melakukan pengamanan dan melakukan penangkapan itu seperti apa? Kalau saya ini sebagai pengacara sesuatu yang saya lakukan dan untuk selanjutnya Jasa. Handphonenya kok nggak dibelinya untuk kira handphone kamu. Kalau dekat sama gua ganti handphonenya malam ini juga. Gua nggak mau sama lu. Terus ini kecil. Cuma salah satu atau dua-duanya. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta? Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus karena dia ada langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? kalau lain mungkin Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? mungkin kita atur lain waktu. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Enggak, ini sebenarnya juga tadi seperti Bang Hotman bilang, ini juga untuk mencarikan suasana. Seperti dari awal kan antara beliau dengan Bang Hotman kan sempat terjadi kesalahpahaman lah yang tadi beliau bilang. Sekarang juga belum yakin gua. Siapa? Jadi ini kan kita mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Beliau ini capek loh terus dirisak, difitnah segala macam. Nah, jadi momentum ini kita jadikan untuk bagaimana mencari Mbak, HP-nya Mbak. Bawa Mbak. Sama. Saya kira itu aja sih intinya. Udah terserah kalian pintar-pintar negonya lah kalau mau live ya. Saya kira sudah cukup ya. Ada 4 jam pulang ke Jakarta nih ya. Nomor saya udah tahu kan? Belum. Apa? Nggak dibalas. WA lagi. Aduh. Dosa. Yakin lah. Clip on. Yang nggak ada kepalanya. Yang kena klip, yang kena klip. Oke Pak. Udah selesai, konferensinya udah selesai. Yang merah dong. Nggak bawa capek aku. Makasih ya. Kamu mau siapa? Gimana gambarnya tadi? Bang, ini yang satu, HP satu ini Skype, ada satu buat nelfon. Gimana saya mau ngerekam, Bang? Nggak ada alat lagi.
Siapa mau dikit kita makan dikit larang abe awak kan. Anjing. Gurista. Bang, tidak. Minum. Percuma di gawang.